Ya, menurut saya nih Ko Hee-jin menurunkan pemain-pemain bayangan ya buat menambah jam terbang mereka ya, sambil ngetes pemain-pemain bayangan ini apakah skillnya sudah terasa, dan di turnamen-turnamen seperti itu kan otomatis menambah pengalaman dan mengasah kemampuan mereka. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita ngerumpi lagi seputar voli Korea. Gak jauh-jauh dari Mbak Megawati Hangestri Pertiwi. Nah, siang tadi Red Spark sudah bertanding melawan Aranmare Yamagata. Dari pertandingan tersebut, apakah kalian merasa puas? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbah Karso ini saya rasa nggak puas ini. Nggak puas. Karena sebagai fans berat dari Megawati, ya yang saya mau ini tetap mengeluarkan powernya, karena ini bukan masalah strategi kemenangan saja, tapi menyangkut dengan harkat martabat, citra ya. Jadi kekuatan powernya, kalau bisa mengalahkan 3-0, apalagi poin skor lawan ini lebih sedikit gitu kan, marem rasanya. Iya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab Ko Hee-jin tidak mengeluarkan ataupun menurunkan pemain-pemain utama? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbah Karso ini kenapa Mbah? Pasti selalu begitu ya Mbah? Iya, ketika beliau ini sudah dalam posisi aman, bisa sampai babak semifinal, maka Red Spark ini tidak mau mengeluarkan powerfulnya. Ya mungkin karena mengingat pembelajaran yang ada, takut nanti pemain-pemain inti, pemain harapannya itu ada yang cedera. Terus karena juga kemarin kita lihat ini agak apek juga Hoyong ya. Udah kena smash ya, kena headshot pas pada saat ngeblok. Belum lagi kemarin ini sempat terpleset kan ya. Ya, menurut saya nih Ko Hee-jin menurunkan pemain-pemain bayangan ya buat menambah jam terbang mereka ya, sambil ngetes pemain-pemain bayangan ini apakah skillnya sudah terasa, dan di turnamen-turnamen seperti itu kan otomatis menambah pengalaman dan mengasah kemampuan mereka sendiri gitu ya. Jadi nanti akan ada pembelajaran, kurangnya di sini harusnya begini, pasti nanti Ko Hee-jin akan mengarahkan seperti itu harusnya ya Mbak ya. Untuk pemain bayangan dari Red Spark sendiri, saya melihat itu sebetulnya ada yang bagus, tapi masih belum efektif gitu. Jadi masih belum bisa menjadi pokok andalan untuk mencapai dalam kemenangan gitu. Kayak Aranmare sendiri kan kemarin lawan klub manapun kan selalu kalah gitu. Masa sama Red Spark bisa Red Spark kalah gitu kan. Kayak bukan main sama Red Spark ya, karena pemainnya juga yang inti aja nggak bermain gitu, cuman Mbak Mega aja sebentar gitu ya tadi mainnya. Lagi juga Megawati ini mendapat bola itu tidak akurat, bolanya itu seperti kurang empuk gitu saya melihatnya. Jadi spek-spek bersihnya itu hanya terbatas sekali. Kemudian ada kabar yang begitu mencengangkan ya, di luar dugaan kita semua. Pink Speeders bisa kalah dengan IBK Alpes. Kira-kira pendapat kalian, ini kenapa nih Pink Speeders bisa meletre seperti ini ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya gimana nih Mbah? Dalam pandangan saya sama, Red Spark dengan Pink Speeder itu sama. Jadi mengandalkan pemain inti sebagai penyerang itu hanya satu. Jadi tidak dua penyerang dengan pemerataan bola gitu. Antara opposite dengan offset hitter itu pembagian bolanya itu lebih banyak di posisi sebelah. Jadi kurang begitu memanfaatkan pemain asingnya. Yang kita tahu kan bola banyak diberikan pada Kim Yeon Gung kan. Iya betul. Jadi pemain asingnya ini jadi tidak terlihat gitu ya, malah justru lebih tampak pemain lokalnya yaitu Ratu Voli Korea tersebut gitu. Nah ini juga seperti Megawati ini kalau di nomor 2 kan seperti yang sudah-sudah gitu, otomatis ya bisa menuai kekalahan. Tapi ya kita lihat, makanya kalau Red Spark ini sampai bisa kalah gitu, saya getun saya menyesalkan gitu. Kalau pembagian bolanya masih sama seperti kemarin. Tempo hari kan pernah juga kan Red Spark bisa menang itu dengan skor 25-17 kan. Iya, di ronde pertama pada saat melawan siapa kemarin itu? Pink Speeders kan? Pemain semuanya dapat pemerataan bola, dapat umpan bola, ini betul-betul adil gitu. Betul. Jadi
seperti itu kan memaksimalkan performa dan juga skornya gitu ya Mbah ya. Iya kan akan lebih bervariasi juga, untuk lawan sendiri akan bingung kalau serangan itu berbagai penjuru gitu. Kalau hanya dari sayap sebelah kiri terus kan mudah sekali untuk dibaca dan diblok gitu. Iya, besok nih akan diadakan pertandingan semifinal antara Red Spark melawan GS Caltech. Kira-kira nih antara kedua tim ini menang yang mana dan berapa skornya? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya gimana nih Mbah? Ini juga lawan berat juga karena semifinal ini menentukan juara 1, 2, 3 kan ya. Ini pertandingan yang sangat singkat dan menurut saya ini menegangkan juga ya. Karena kalau salah sedikit saja itu kesempatannya udah hilang gitu. Hilang. Dan kemudian akan disusul pertandingan semifinal antara Hyundai Hillstate melawan IBK Altos. Nah, kedua tim ini kira-kira manakah yang akan memenangkan dan akan lanjut menuju babak final? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana Mbah? Saya antara IBK Altos dan Hyundai, jelas saya pegang Hyundai, Hyundai gitu. ya? Karena ada Moma Basoko, juga pemain-pemain bagus itu banyak berkumpul di Hyundai. Saya masih belum bisa move on dari kekalahan Pink Speeder sebetulnya malahan. Padahal prediksi saya lawan terberat dari Red Spark ini nanti Pink Speeder gitu ya. Iya. Tapi juga kemarin Red Spark saat melawan Pink Speeder juga menang dramatis kan ya. Dramatis sekali. Tipis. Ya mungkin Pink Speeders ini tidak memaksimalkan performanya karena dipersiapkan untuk V-League nanti Mbak. Jadi lebih fokus di V-League nanti gitu ya. Enggak juga sih, kalau saya melihat juga kita kan bisa tampak melihat dari para selebrasi si pemain ini kan, apalagi saat melawan Red Spark kan ya. Nah ini yang saya bingung, berarti Hyundai nggak bertemu dong dengan Pink Speeder ya? Iya. Karena udah tumbang di awal gitu ya. Betul sekali. Nah terakhir nih Mbak, nanti skornya berapa nih Red Spark dan GS Caltech nih? Ini sangat berat juga. Kalau pandangan saya tetap nggak jauh sih, karena pemainnya ini menurut saya sangat seimbang sekali, jadi 3-2. Betul ya. Ini kan timnya Mbak Mega sama Mbak Silva ini keduanya ini sebenarnya kita idam-idamkan agar bisa berteman gitu ya, berteman duet gitu ya. Ini malah menjadi rival ya Mbak ya. Ya mungkin karena ya sudah ada chemistry di awalnya, apalagi sudah ada kontrak sebelumnya kan, jadi kalau main pindah saja kan juga nggak bagus. Kayak Lee Soyoung ini kemarin kan terpaksa harus memberikan pemain kompensasi juga untuk Red Spark kan. Tapi pemain kompensasi ya bagus juga itu Mbak. Ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan, walaupun memang masih di bawahnya Lee Soyoung, tapi lumayan lah, cukup berpengalaman dan speknya ketika pas lagi umpan bagus juga keren. Nah satu lagi nih, beneran terakhir nih Mbak. Siapa nanti kira-kira yang bakal masuk ke final pada tanggal 6 Oktober nanti? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbah Karso, prediksinya siapa nih? Yang jelas saya pegang yang pertama ini Hyundai. Hyundai ya. Ya, kalau untuk yang kedua ini saya sebetulnya agak sanksi juga, tapi karena saya mendukung dari Megawati ini ya tetap Red Spark yang harapan saya yang maju untuk ke penentuan final gitu. Ya nanti kan kalau misalkan nanti Hyundai yang menang dan Red Spark yang menang, mereka bakal bertemu nih. Diadu nih nanti yang bakal juara pertama siapa. Waduh, nggak sabar sekali ya Mbak ya. Namun saya dalam pertandingan singkat ini sempat agak bingung juga cara menampilkan ya pertandingannya ini, kok bisa gitu. Masing-masing klub ada yang nggak bertemu, seperti Hyundai melawan Pink Speeder gitu. Ini ataukah nanti ada jadwal perubahan jadwal atau gimana, nggak ngerti saya ini urutannya bagaimana. Juga kurang tahu Mbak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ngerumpi kita pada kali ini. Kita lanjut ngerumpi kita pada momen berikutnya. Bye-bye.